Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Master Tech Channel. Di malam hari ini saya akan membagikan pengalaman saya hari ini. Dan ada pertanyaan dari teman kita, tapi ini saya bahas dulu tentang orderan saya hari ini. Untuk Yogyakarta sepi sekali orderannya. Memang ini tidak bisa dipungkiri. Ijo sebelah pun juga sepi sekali. Maksudnya banyak yang sepi daripada yang mendapatkan orderan. Jadi untuk teman-teman menerapkan cara kita on bid itu yang paling mudah biar mendapatkan orderan, biar lancar orderan. Kalau saya sendiri konsisten dulu, jam online, riwayat penyelesaian, maksudnya pertahankan riwayat penyelesaian walaupun di akun saya ini sekarang sudah mulai turun, tapi tidak apa-apa, ini bisa dilihat. Hari ini mendapatkan 18 trip, kemarin 19 trip, padahal sebelum-sebelumnya 20-an trip. Tapi tidak apa-apa, yang penting penghasilan masih menyesuaikan dengan trip 20-an. Ya maksudnya selisihnya tidak banyak. Jadi cara saya mencari orderan itu entah orderan back, entah express, entah food. Saya tekad untuk apa maunya sistem. Saya ngikut saja. Yang dimaksud setelah saya mengantarkan food atau back atau express, saya bisa berhenti di sekitar daerah situ, daerah pengantaran, entah 10 menit, 15 menit. Tapi untuk hari ini alhasil banyak nyambernya daripada tidak nyambernya. Di saat saya mengantarkan orderan, setelah saya antar, saya selesaikan, saya di sekitaran tempat customer tersebut itu nyamber lagi. Perlu diingat, Grab itu sistemnya pembagian ordernya, jika kita mengantarkan makanan ataupun barang, ini diperhatikan ya, setelah kita antar, kita selesaikan, 5 menit itu masih menjadi prioritas untuk kita. Yang saya maksud, jika di sekitar situ ada orderan, saya bisa bilang 100% nyamber ke kita. Tapi kita setelah menyelesaikan, walaupun di situ banyak drivernya, tapi kalau setelah 5 menit kita tidak mendapatkan orderan, tapi tiba-tiba ada orderan, itu sudah tidak prioritas lagi. Yang dimaksud yang nyamber itu bisa yang punya histori customer tersebut. Tapi jika kita mengantarkan makanan atau penumpang ataupun express, kita berhenti sekitar situ 5 menit ataupun sebelum 5 menit, pasti kalau ada orderan nyamber ke kita. Itu bisa saya pastikan atau sudah saya buktikan. Jadi prioritas untuk Grab itu sebenarnya kita mengikuti sistemnya itu maunya apa, kita mau dibuang di mana-mana, kita itu mau dimainkan orderan di mana, sudah kita ikuti. Tapi jika tidak nyamber orderan, kita jalan, bisa jalan di tempat akun kita main, bisa jalan untuk mencari histori baru. Tidak ada salahnya jika kita mencari histori baru. Tapi pada intinya,
setelah mengantar ini pesan atau coba dibuktikan setelah Anda mengantar makanan atau bag atau express, Anda selesaikan dan Anda berhenti di sekitar situ, jika ada orderan pasti Anda nyamber duluan, itu bisa dipastikan. Jadi kalau untuk teman-teman mainnya, kalau sekarang mengikuti sistem itu seperti apa, ya seperti itu. Jadi kalau saya nyamber, setelah mengantarkan langsung tidak sampai 5 menit nyamber lagi, sudah saya ikuti orderannya. Walaupun saya nyamber food atau bag atau express, saya ikuti lagi. Dan saya tetap berhenti di sekitar situ dulu. Sekitar pengantaran kedua saya berhenti dulu. Entah itu ketiga, keempat, seperti itu saya lakukan untuk hari ini. Tapi alhasil dari saya berhenti di tempat pengantaran itu ada kalau enggak 7 kali atau 8 kali tadi nyamber orderan. Maksudnya nyamber untuk mendapatkan orderan. Jadi kalau saya bilang bisa dipastikan kalau teman-teman mau pakai strategi apa, pakailah cara mengikuti sistem itu maunya apa. Itu seperti itu. Jadi ngikut sistem Grab itu pengennya kita mau dikasih orderan di mana, sudah kita ikuti aja. Biar kita yang dimainkan sistem, bukan sistem yang mempermainkan kita. Maksudnya kalau kita dimainkan sistem itu keuntungannya besar atau banyak. Dikarenakan apa? Jika kita dimainkan sistem pasti kita dikasih orderan. Tapi kalau kita dipermainkan sistem, yaitu kita ke sana ke sini pindah spot, tetap tidak dapat orderan. Jadi untuk teman-teman saran saya, ikutilah sistem itu maunya seperti apa. Jika kita setelah mengantarkan orderan, kalau saya wajib berhenti dulu entah 5 menit ataupun 3 menit di sekitar lokasi pengantaran customer, tapi di sekitarnya ya, saya bilang tidak di depan. Setelah kita pengantaran customer, kita nyari tempat strategis di sekitar pengantaran, entah itu pertigaan jalan besar, entah itu, pokoknya pada intinya kita geser itu masih di lokasi tersebut. Yang saya masih seperti itu. Saya bisa bilang gini karena sudah saya buktikan untuk hari ini. Alhasil main itu enggak 7 kali 8 kali tadi seperti itu semua. Dan ini ada pertanyaan dari teman, untuk membangun akun itu seperti apa, bingung. Maksudnya menambah histori itu. Gini ya, seumpama Anda punya 3 spot, Anda pengen nambah histori di mana? Ini yang saya jawab. Sebenarnya sudah saya jawab ini di konten saya ini di menit-menit awal. Ikutilah maunya sistem seperti apa, nanti kebangun sendiri histori Anda. Jadi begini, Anda punya 3 spot, Anda pengen nambah atau mau membangun histori di daerah yang belum, atau maksudnya belum dikunjungi atau belum pernah mendapatkan histori, ataupun di daerah yang sudah pernah mendapatkan histori tapi sudah lama. Jadi tetap mainnya jangan balik lagi, tetap ikuti maunya sistem seperti apa, jangan keburu balik ke tongkrongan. Yang saya maksud, jika untuk memperlebar histori
seperti itu. Tapi jangan main histori, membangun histori di satu tempat. Itu kelamaan. Bisa tapi kelamaan, masih banyak gadunya dulu daripada gacanya. Tapi kalau saran saya, mengikuti sistem maunya apa, kita mau dibuang orderan di mana, sudah kita ikuti, nanti histori terbangun sendiri di mana-mana. Itulah yang saya maksud. Tapi jika Anda kepingin mendapatkan histori atau memperlebar histori Anda atau spot Anda, itu kalau saran saya, kalau kepingin bolak-balik di spot Anda dan Anda pengen menambah spot lain untuk mendapatkan histori, saya tidak bisa bilang apa-apa, tetap saldo itu yang diutamakan. Tapi kalau kita mengikuti sistem, jalannya orderan di mana itu sudah membangun histori kita di mana-mana. Tapi kalau untuk pertanyaan dari teman yang bilang membangun histori, ya sudah, kalau Anda ingin membangun histori di satu tempat, saldo tetap Anda besarkan. Biar Anda lebih awal untuk mendapatkan orderan, dan Anda balik lagi mendapatkan orderan lagi jika akun Anda bagus, nanti terbangun dengan sendirinya. Kalau pengen main atau menambah spot atau membangun histori di suatu tempat. Kalau membangun histori di satu tempat itu sebenarnya, kalau saran saya itu tetap saldo besar, sudah Anda dikasih orderan diambil, nanti balik lagi, Anda dikasih orderan diambil lagi, bisa balik lagi ataupun pindah di spot lain atau spot Anda yang lain. Tapi kalau saran saya tetap spot biar memperlebar atau membangun histori ataupun histori biar mendapatkan spot di mana-mana atau histori di mana-mana, ikutilah sistem pengennya mau ngasih orderan kita di mana, sudah kita ikuti, nanti dikasih orderan di mana lagi kita ikuti, seperti itu mainnya. Jadi paham ya untuk teman-teman ya. Dan kalau untuk membangun akun seperti itu teman-teman, tapi tidak, prosesnya panjang, tidak singkat. Tapi kalau saldo Anda besar dan Anda berjuang di satu tempat untuk membangun histori lagi di spot lain, saldo Anda besarkan. Sudah kalau saya seperti itu. Dan terima kasih teman-teman yang selalu mengikuti saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.